dan bisa menyebabkan kita akan menyepertikan dengan makhluknya. Maka kesimpulannya, beriman kepada asma wa sifat, kita menetapkan Allah dari sifatnya yang disebutkan di Al-Quran dan di hadis tanpa pertama menyepertikan dengan makhluknya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maka kita menetapkan Maha mendengar dan Maha melihat, namun tidak menyepertikan dengan makhluknya. Itu dia. Maka yang pertama, menetapkan tanpa memisalkan seperti makhluknya. Kedua, menetapkan tanpa menanyakan bagaimananya. Ketiga, menetapkan tanpa mentakwil makna yang jelas. Allah mempunyai tangan, ditakwilkan ke kekuasaan. Tangan diganti jadi kekuasaan. Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsnya. Makna istawa di lughah Arabiyah adalah bersemayam. Maka ditakwilkan menjadi istaula, bahwa Allah mengambil dari arsnya, menguasai dari arsnya, seakan-akan tadinya Allah tidak mempunyai ars, kemudian berkelahi untuk mendapatkan ars. Maka Allah menang. Istaula bermakna Allah memenangkan arsnya. Maka dari mana pentakwilan seperti ini? Maka inilah dari tauhid yang tiga. Dan tentang permasalahan tauhid ini, pendalilannya di Al-Quran dalam pembagian tiga ini bukan perkara yang bid'ah. Kudul kita ya wal dakhuluna. Kemudian perlu diketahui bahwa permasalahan tauhid, mengesahkan Allah, itu adalah perkara dari semenjak fitrah Allah menciptakan seluruh manusia dan Allah menciptakan Adam. Maka semuanya di atas fitrah untuk menyembah Allah Jalla wa'ala saja. Maka itulah dari permasalahan tauhid, bahwa permasalahan menyembah Allah yang esa itu adalah perkara yang sudah menjadi fitrah, di mana Allah menciptakan seluruh manusia dan jin pada saat itu memang untuk beribadah kepadanya. Maka Allah menciptakan Adam untuk melaksanakan peribadatan kepadanya, dan Allah menciptakan seluruh dari makhluk untuk hanya beribadah kepadanya dan tidak kepada selainnya. Maka itulah yang Allah inginkan dari permasalahan tauhid, bahwa tauhid telah ada dari semenjak dahulu, kecuali orang-orang di zaman sekarang yang melaksanakan peribadatan kepada selain Allah. Maka Allah telah mengambil perjanjian dari seluruh makhluk yang diciptakan. Alastu birabbikum, bukanlah aku ini adalah Rabb kalian yang patut untuk disembah saja. Qalu bala syahidna, maka mereka mengatakan, tentu kami mempersaksikan engkau wahai Allah, bahwa engkau adalah zat yang hanya disembah satu-satunya.
Kemudian setelah itu Allah menciptakan Adam. Dan disebutkan di awal Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disebutkan bahwa Allah mengumumkan akan menciptakan pemimpin di muka bumi kepada malaikat. Dan syahidnya disebutkan di akhirnya, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di saat Adam alaihissalam kemudian tinggal di bumi dikarenakan melaksanakan dosa, maka di saat diturunkan dari surga, qulna bitu minha jami'an, maka turunlah kalian semuanya dari bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka Adam diberikan hidayah dengan melaksanakan tauhid, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan kesedihan. Maka jadilah Adam alaihi salam seorang yang muwahhid. Kemudian setelah itu Adam dan anak-anaknya dalam keadaan melaksanakan tauhid, maka kemudian datanglah kaum Nuh, yang mana kaum Nuh melaksanakan peribadatan kepada selain Allah. Yang mana peribadatan kepada para aulia, menyembah kepada selain Allah, itu terjadi setelah kurun yang jauh setelah Adam alaihissalam. Maka akhirnya Allah mengutus Nuh alaihissalam. Maka di saat Allah mengutus Nuh alaihissalam untuk mendakwahkan tauhid, maka apa yang mereka katakan? Nuh mendakwahkan tauhid seperti ucapan Allah di banyak dari ayat, di mana Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka dikatakan, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah hanya Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia, Allah. Dan diancam, inni akhafu alaikum adaba yaumin adim, maka aku takut kelak bahwa kalian mendapati adab yang sangat perih dan pedih dikarenakan kalian menyembah kepada selain Allah. Dan begitu pun di ayat yang lain, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin, bahwa aku adalah penyuruh bagi kalian wahai umatku, alla ta'budu illallah, maka tidaklah kecuali melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah saja. Ini akhafu alaikum adaba yaumin alim, maka sama, kami takut agar kamu itu diadab dengan adab yang perih dan pedih. Kenapa ajakan Nabi Nuh kepada mereka untuk menyembah Allah, dan kenapa Allah mengutus mereka, para anbiya, diawali dengan Nuh? Dikarenakan setelah zaman Adam alaihissalam yang melaksanakan tauhid, maka mulailah mereka melaksanakan kesyirikan. Maka di saat Nuh membawa ajaran tauhid, apa kata kaumnya? Wa qalu la tadharunna alihatakum. Maka mereka mengatakan, jangan engkau tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Maka janganlah engkau tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah, para aulia,
yang bernama Waddan dan Suwa'an dan juga Yagusa dan Ya'uqa dan Nasra. Maka ditafsirkan oleh Imam Ibn Abbas di Sahih Al-Bukhari, haula asma, mereka adalah nama-nama para aulia as-salihin yang dulu hidup di zaman sebelum Nuh diutus. Dan wali-wali as-salihin ini mereka orang-orang soleh dari keturunan Adam alaihissalam, melaksanakan peribadatan, lalu mereka mulai dijadikan kultus individu ataupun gulu kepada orang-orang yang soleh. Maka di saat mereka meninggal, orang-orang soleh ini ansabu sanaman, maka mereka membuat patung. Namun tujuannya bukan diibadahi, untuk dikenang. Itu pertama. Seperti itulah syaitan, membuat step by step. Maka pertama dibikin patung untuk apa? Mengenang mereka itu orang-orang yang soleh. Dibuat patung, Allahu alam gimana rupanya. Yang jelas patung itu tujuannya untuk mengenang mereka 5 orang wali. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Abbas, walam yu'bad, dan tidak disembah. Walakin setelah meninggal dari orang-orang terdahulu, dan setiap zaman berlalu, orang-orang yang di zaman akhir akan lebih parah dan lebih jauh agamanya daripada orang yang sebelumnya. Maka orang-orang yang datang setelahnya, mereka menyembah dari patung-patung ini. Maka oleh sebab itu Allah mengutus Nuh dan mengatakan bahwa aku mendakwahi kalian untuk menyembah Allah yang satu, dan mereka malah mengatakan wa qalu la tadaruna alihatakum, jangan engkau tinggalkan rob-rob kalian, sesembahan-sembahan kalian. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Nuh diutus kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka permasalahan tauhid sudah ada sejak dulu, dan sebelum kita diciptakan. Allah yang menciptakan kita menginginkan kita beribadah kepadanya saja. Maka kitab tauhid dari apa yang akan kita pelajari adalah kitab yang mengumpulkan Al-Quran dan Sunnah tentang peribadatan kepada Allah saja. Oleh sebab itu, jika kita kembali kepada matan, maka disebutkan di kitab tauhid di dalam bab yang pertama oleh penulis matan dari Al-Quran. Maka kita baca kitab tauhid wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah, kata Allah, aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ayat yang kedua, wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Maka telah kami utus seluruh nabi pada seluruh umat, nabi-nabi untuk apa? An ya'budullah wajtanibut taghut, agar para nabi itu mengajak untuk semua kalian umat-umatnya menyembah Allah saja dan menjauhi sesembahan taghut, sesembahan kepada selain Allah. Dan juga di ayat yang ketiga dari bab yang pertama ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu agar mereka alla ta'budu illa iyyah, agar kalian semua tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hanya kepada Allah kalian menyembah dan melaksanakan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Maka mungkin 3 ayat ini saja cukup untuk besok di store matan. Maka pelajaran kita hari ini barakallahu fikum menjelaskan tentang definisi
kitab tauhid. Belum masuk kepada ayat. Adapun ayat-ayat kami baca tadi hanya untuk dikenalkan dan diterjemahkan agar dihafal setoran matan. Maka pembahasan kita hanya kitab tauhid. Apa makna kitab tadi telah kita jelaskan dari maknanya. Dan kalimat tauhid dari segi makna lughah dan istilah dan dari segi definisi tauhid telah kami berikan, dan pembagian dari tauhid telah kami berikan. Maka inilah pelajaran yang bisa kita berikan. Adapun 3 ayat yang kami baca tadi kita ambil dari sebagian di bab pendalilan Al-Quran yang disebutkan oleh penulis, dan kami belum mensyarahnya dan belum menjelaskannya, hanya mengartikan agar antum semua menghafalnya di pelajaran yang akan datang. Insya Allah besok malam berarti dalam keadaan menghafal matan kitab tauhid. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.